Halo semuanya, siapa dari kamu yang sudah penasaran bagaimanakah kelanjutan dari pembahasan terbaru Nanomachine chapter 180? Karena di chapter sebelumnya kita telah mengetahui Sion Yeon terpaksa segera kembali ke markas utama kultus Heavenly Demon untuk menyambut seorang tamu penting yang ternyata itu adalah rombongan dari keluarga kekaisaran. Tapi siapakah pemimpin sebenarnya dari rombongan itu dan untuk apa rombongan itu datang ke kultus Heavenly Demon? Jadi, tanpa basa-basi lagi untuk mengetahui bagaimana cerita lengkapnya, ayo siapkan handsetmu dan nikmatilah storynya di channel Story Manhwa. Melanjutkan adegan di chapter sebelumnya yang masih berada di benteng utara markas utama kultus Heavenly Demon, yang dimana saat ini terlihatlah Great Guardian Malagium panik karena dirinya merasakan bahwa ada orang super kuat yang mengarah ke arah kultus Heavenly Demon, tepatnya mengarah ke posisi mereka saat ini. Great Guardian Malagium yang terus waspada itu kemudian buru-buru memperingatkan Tetua Huan Yi untuk mulai bersiap akan serangan yang mungkin akan mereka hadapi sesaat lagi. Tentu saja, Tetua Huan yang pertama kali mendengar peringatan Great Guardian di sampingnya bingung dan tidak mengerti tentang serangan apa yang dimaksud Great Guardian Malagium pada dirinya. Hingga pada akhirnya Great Guardian terpaksa menunjukkan jarinya ke suatu arah di depan sana agar Tetua Huan Yi percaya dengan apa yang dia katakan tentang serangan tadi. Dan Tetua Huan Yi yang memfokuskan pandangannya sesuai arah yang ditunjukkan Great Guardian padanya masih merasa bingung. Meski Huan Yi telah menyipitkan matanya, dia masih belum bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di depan sana. Tapi sesaat kemudian sorot matanya yang fokus itu akhirnya melihat apa yang Great Guardian Malagium khawatirkan. Karena dengan rasa terkejutnya, Huan Yi akhirnya juga bisa menyadari bahwa di depan sana itu di daerah hutan ada seseorang yang bergerak super cepat dari pohon ke pohon, yang bahkan dia sendiri tidak bisa melihat dengan benar siapa orang itu karena itu terlalu sangat cepat ucapnya. Jadi siapakah orang misterius tersebut? Menyaksikan kehebatan orang misterius itu, Great Guardian yang ada di samping Tetua Huan Yi pun sudah menyadari sejak awal kalau orang misterius itu bahkan lebih hebat dari mereka berdua. Jadi dia pun mengambil keputusan yang sepertinya mereka terpaksa harus mengaktifkan barrier dari gerbang utara kultus Heavenly Demon. Mendengar perintah Great Guardian itu tentu membuat Tetua Huan Yi bingung harus bagaimana lagi, karena memikirkan keterlambatan tuannya untuk menyambut kedatangan keluarga kekaisaran sebagai penguasa dari wilayah yang mereka tempati selama ini sudah membuatnya sangat pusing. Ditambah lagi ada orang yang sangat kuat menuju ke arah mereka untuk mereka hadapi. Dan jika kalau hal yang tak terduga ini memaksa mereka untuk menyiapkan barrier, kemungkinan besar hal tersebut akan menjadi masalah dalam penyambutan utusan kekaisaran nantinya. Namun, ketika Tetua Huan Yi dipenuhi rasa ragu bersiap menjentikan jarinya untuk menyiapkan barrier dari gerbang utara, tiba-tiba saja Great Guardian menghentikannya. Sebab Great Guardian sepertinya mengenali hawa keberadaan yang berasal dari orang misterius tersebut, yang ternyata itu adalah tuannya, sang Demon Lord Sion Yeon. Terkejut bukan main, Tetua Huan Yi yang di sampingnya berteriak kaget dalam transmisi suaranya dengan Great Guardian di sampingnya, karena orang misterius itu katanya adalah tuannya sang Demon Lord. Meski Tetua Huan Yi awalnya terkejut bukan main, tapi sesaat kemudian dia kembali tenang karena dia hampir saja membuat masalah besar karena tuannya itu, yang seharusnya lebih baik jika tuannya datang dari arah sisi lain gerbang, karena gerbang utara ini akan digunakan untuk menyambut keluarga kekaisaran.
yang sebentar lagi akan tiba. Tapi tetua Huanyi yang ada di atas gerbang utara itu masih merasa bingung tentang apa yang akan direncanakan tuannya saat ini juga, karena masih terdapat jarak sekitar 400 meter luas tanah lapang di antara tembok benteng dengan hutan tempat tuannya berlari. Jadi seharusnya tuannya itu tidak punya pilihan lain selain menunjukkan identitasnya kepada semua orang. Begitu akhirnya dia keluar dari wilayah hutan di depan sana, ucap tetua Huanyi. Karena publik hanya mengetahui bahwa tuan mereka, Sang Heavenly Demon, sedang melakukan pelatihan tertutup. Jadi, jika dia sampai terlihat di luar dan tidak berada di dalam kultus oleh keluarga kekaisaran, bisa saja itu dianggap meremehkan kehadiran keluarga kekaisaran, yang tentu saja hal itu akan menjadi masalah bagi kultus Heavenly Demon, karena berurusan dengan keluarga kekaisaran adalah suatu hal yang sangat-sangat merepotkan. Di atas gerbang utara itu, tetua Huanyi jelas belum tahu tentang perkembangan Xion Yuan yang tiba-tiba saja melihat tuannya melompat tinggi ke langit dari puncak sebuah pohon, yang justru membuat Huanyi dan Malagium menjadi lebih bingung tentang apa yang akan dilakukan tuannya dengan melompat tinggi seperti itu. Tapi di sebelahnya tetua Huanyi tampaknya menyadari gerakan dari teknik apa yang dilakukan tuannya hingga membuat dirinya terkejut dan meneteskan keringat ngeri, karena tak bisa percaya kalau tuannya tadi telah memakai teknik Qinggong yang katanya menjadi puncak dari segala teknik Qinggong. Melihat hal tersebut membuat Great Guardian Malagium yang memakai topeng sepertinya merasakan kagum di balik topengnya, karena tuannya sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi darinya hanya dalam waktu 1 bulan saja. Meski mereka berdua terkagum-kagum dengan teknik Qinggong Xion Yuan, tapi sebenarnya itu masih belum cukup untuk melewati jarak 400 meter tanah lapang di antara tembok gerbang dengan hutan. Jadi, bagaimanakah Xion Yuan menembus jarak 400 meter tersebut? Sebenarnya jarak itu bukanlah masalah baginya. Yang tingkahnya selanjutnya akan membuat Huanyi dan Great Guardian Malagium tak bisa berkata apa-apa lagi seperti orang bodoh, dikarenakan tingkah tuannya yang tak terduga. Karena Xion Yuan yang berada di langit itu tiba-tiba saja menarik dan melempar golok taring putihnya yang diselimuti dengan energi pedang, sedangkan dirinya langsung melompat menaiki golok tersebut dengan kecepatan supersonik ala-ala kultivator versi manhwa dengan pedang terbangnya. Kejadian itu tentu saja suatu hal yang tetua Huan dan Great Guardian tidak akan bisa percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Karena selain menguasai teknik Qinggong tingkat tinggi, tuannya saat ini bahkan bisa menggunakan teknik Blade Flight yang sudah melewati mereka begitu saja seperti bintang jatuh. Tetua Huan yang melongo mencoba bertanya kepada Great Guardian tentang apa yang terjadi pada tuannya di luar sana. Yang sudah jelas bahkan Great Guardian juga tidak tahu akan hal itu. Tapi sesaat kemudian mereka tersadar dari rasa terkejutnya untuk segera pergi mengejar tuannya, karena mereka sudah tidak punya waktu lagi sebab keluarga kerajaan semakin dekat dengan wilayah kultus Heavenly Demon. Kemudian Xion Yuan yang sedang terbang di langit dengan golok putihnya merasakan dua hawa keberadaan familiar yang sedang mengejar dirinya, yang ternyata itu adalah Great Guardian Malagium dan tetua Huanyi sedang melompat-lompat di atas atap bangunan. Melihat hal tersebut, akhirnya Xion Yuan memutuskan untuk melompat turun ke bawah. Di sisi lain, Great Guardian yang melihat tuannya mendarat di dekat kastil bagian dalam tentu saja meningkatkan kecepatannya, yang sesaat kemudian akhirnya mereka berdua sampai di hadapan tuannya dan langsung memberikan hormat penyambutan pada tuannya. Melihat hal tersebut, tentu saja Xion Yuan harus basa-basi terlebih dahulu menanyakan bagaimana kabar mereka semua, yang dijawab oleh Great Guardian kalau kabar mereka semua baik-baik saja. Tapi karena mereka tidak punya cukup waktu lagi untuk basa-basi, Great Guardian menyarankan tuannya untuk segera bersiap dalam menyambut para tamu nanti, yang hanya dibalas dengan sebuah anggukan oleh Xion Yuan. Sesaat kemudian adegan berganti ke singgasana kastil bagian dalam kultus Heavenly Demon,
yang sudah dihadiri oleh para tetua yang masih ada di markas utama, menunggu kedatangan sang Demon Lord, yang sesaat kemudian akhirnya sosok yang mereka tunggu-tunggu itu tiba dengan dikawal oleh para guardian, memperlihatkan sosok Xion Yeon yang berwibawa dengan jubah pemimpin kultus Heavenly Demon miliknya. Kedatangan sang Demon Lord di dalam kastil tentu saja tak pernah lepas dari penghormatan para tetua, yang salah satunya adalah tetua ketiga Moon Yeon, kakek dari Moonku, yang berlutut menyambut kedatangan pemimpin mereka semua, sang Heavenly Demon Xion Yeon. Lalu Xion Yeon yang menerima sambutan mereka semua mengucapkan terima kasih kepada para tetua karena telah memimpin kultus selama dia berlatih, tertutup ucapnya. Jadi tampaknya hanya sedikit orang yang tahu bahwa selama ini Xion Yeon tak berada di dalam kultus, melainkan pergi ke Sword Valley yang terabaikan untuk mencari keberadaan Divine Doctor Gamrosu. Tapi karena orang-orang dari istana telah datang, mereka yang ada di dalam aula tidak bisa basa-basi lebih lama lagi, dan Xion Yeon yang telah bersiap segera meminta para tetua dan lainnya untuk ikut dengannya ke gerbang utara kultus Heavenly Demon. Kemudian adegan kembali lagi ke gerbang utara kultus Heavenly Demon, yang dimana saat ini Xion Yeon dan para tetua dan anggota lainnya telah berdiri di pintu masuk gerbang, yang tiba-tiba saja daerah tersebut mulai bergetar karena hentakan banyak prajurit dari Kekaisaran Ming sudah terlihat di depan mata para anggota kultus Demon. Sebagai penjaga pemimpin kultus Demon seperti pas pamres, Great Guardian tidak henti-hentinya memperhatikan segala hal dari pasukan Kekaisaran Ming, sampai matanya hanya tertuju pada kepala prajurit yang sepertinya berada di tingkatan evolutionary, yang sesaat kemudian kepala prajurit tersebut tiba-tiba saja mengeluarkan suara kerasnya, seolah-olah ingin menyampaikan kepada semua anggota kultus Demon sebagai penduduk Kekaisaran Ming bahwa dia Jenderal Militer Selatan Yon Namgun telah datang bersama utusan dari Kekaisaran Ming yang agung. Jadi di sini kamu perlu tahu, sepertinya daerah 10,000 Great Mountains, tempat di mana lokasi markas utama kultus Heavenly Demon, tampaknya adalah wilayah yuridis Kekaisaran Ming yang pantas saja sebagai pemimpin kultus Heavenly Demon. Xion Yeon harus hadir menyambut utusan dari Kekaisaran seperti saat ini. Mendengar bahwa orang itu adalah Jenderal Militer Selatan, Tetua Huan Yi mulai menyadari bahwa orang itu bukanlah jenderal biasa dan memberitahu tuannya menggunakan telepati bahwa mereka kemungkinan besar berasal dari Embroidered Uniform Guard, yang sepertinya itu adalah sebuah sekte berisi pasukan penjaga dari Kekaisaran Sang Ming yang agung, yang sejatinya melayani Kekaisaran Ming sebagai penjaga kaisar. Dan Jenderal Militer Selatan merupakan pemimpin kedua dari Embroidered Uniform Guard, sang komandan, dan merupakan seorang pejabat berpangkat tinggi bersamaan dengan Jenderal Militer Utara. Tapi oleh karena itu Xion Yeon semakin penasaran dengan siapakah yang mereka jaga sampai harus memakai penjaga tingkat atas begini, ucapnya. Karena sebelumnya Xion Yeon sempat bingung sebab dirinya pernah menganalisis kemampuan pasukan Kekaisaran dengan bantuan nano sebelum dia tiba di kultus Heavenly Demon, dan menyadari kalau sosok misterius di dalam gerbong tandu Kekaisaran itu tidak memiliki seni bela diri apapun. Jadi siapakah orang itu sebenarnya? Namun sesaat kemudian pintu gerbong tandu Kekaisaran itu mulai dibuka oleh seorang prajurit hingga memperlihatkan sosok siluet membawa sebuah gulungan berwarna merah dengan simbol Kekaisaran Ming di sisinya. Dan Xion Yeon yang sudah melihat jelas sosok tersebut terlihat berwajah dingin karena tidak menyangka sosok pembawa gulungan itu berbadan besar, pendek, dengan perutnya yang menonjol seperti para pejabat korup. Yang mungkin saja wajah tidak senang Xion Yeon itu sudah merasakan jika dirinya berurusan dengan orang seperti itu pasti akan menjadi urusan yang paling menjengkelkan. Ditambah Jenderal Selatan yang berlutut di depan utusan itu terlihat sangat arogan dengan memerintahkan para anggota kultus Heavenly Demon untuk segera berlutut di depan utusan. Meski Jenderal Selatan itu telah menunjukkan amarahnya, tapi tak ada satupun anggota kultus Demon
yang mau berlutut hingga membuat dia merasa sangat geram. Meskipun dia telah menduga sejak awal bahwa tidak semudah itu untuk membuat para anggota kultus demon berlutut, namun dia tak pernah menyangka mereka justru memberikan reaksi yang dingin dan terlihat tidak senang atas kehadiran utusan Kekaisaran Ming saat ini. Melihat reaksi dingin dari para anggota kultus demon tersebut tentu saja membuat Jenderal Selatan sepertinya tidak bisa menahan lagi emosinya, hendak menyerang mereka semua yang kurang ajar kepada utusan Kekaisaran. Tapi tiba-tiba dia dihentikan oleh sebuah transmisi suara yang berkata, "Tidak apa-apa, hanya dengan kau saja tidak akan mampu membuat mereka berlutut," ucapnya. Ternyata suara itu berasal dari utusan Kekaisaran Ming yang tiba-tiba menyerahkan gulungan tersebut kepada prajurit di sampingnya. Sedangkan dia turun dari gerbong tanduk Kekaisaran dengan perut berlemaknya yang bergoyang ke atas dan ke bawah. Tapi dengan wajah jelek dan sok beribawa itu, utusan tersebut malah berteriak kalau kehadirannya di kultus Heavenly Demon karena atas perintah dari Sang Kaisar Ming yang agung. Dan dia sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Zhu Taiqium, Pangeran Cheng dari Kekaisaran Ming. Jadi, bagaimanakah sikap Xion Yuan dalam menyambut utusan tersebut? Kita tunggu saja kelanjutannya minggu depan. Jadi mohon bersabar dan menunggu story manhwa untuk update pembahasan terbarunya dari chapter 181 minggu depan. Terima kasih semuanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen tentang cerita di video ini ya.